Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104141886, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Pak Adi Mursalin, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan membaca penjelasan dari video yang telah saya tonton. Video yang pertama, kata siapa ekspor itu mudah? Mungkin belum tahu caranya saja. Mungkin ekspor adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pengertian ekspor adalah mengeluarkan barang dari wilayah kepabeanan Republik Indonesia. Artinya ekspor itu harus besar, kita mengeluarkan barang ke luar negeri. Mengapa ekspor itu penting? Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, membuka dan memperluas pasar. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperoleh keuntungan komparatif. Yang kelima, meningkatkan volume dan nilai penjualan. Yang keenam, mendorong pengembangan produk. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Dan yang terakhir, memperkenalkan Indonesia dan produk-produknya. Mengapa ekspor? Yang pertama, karena pengusaha eksportir itu lebih survei di berbagai krisis. Yang kedua, negara yang unggul adalah negara yang mengandalkan ekspornya, seperti negara Cina, negara Jepang, negara Korea. Itu adalah negara-negara unggul. Yang ketiga, pengusaha eksportir adalah pionir dan ujung tombak dalam membantu mengenalkan produk-produk dalam negeri menuju selera pasar global kepada para produsen, pengrajin, petani, industri kreatif, dan lain-lain. Yang keempat, bahwa saat ini sudah banyak perjanjian perdagangan internasional, free trade agreement, dapat mengurangi sekat-sekat antar negara, sehingga sudah tidak ada lagi sekat-sekat antar negara dengan adanya perdagangan bebas ini. Menurut Republik Indonesia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, dua kunci utama yaitu mengelola ekonomi dengan baik. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi untuk menggenjot ekspornya dan investasi. Bagaimana untuk menjadi eksportir? Yang pertama, 1. Tentunya harus ada pembeliannya di luar negeri. Yang kedua, ada produknya yang akan dijual, itu adalah poin utama. Langkah-langkah berikut adalah untuk menjadi seorang eksportir. Yang pertama, eksportir harus mempunyai badan hukum. Yang kedua, menyiapkan barang yang akan diekspor setelah ada pembelinya. Yang ketiga, membuat invoice, packing list, dan shipping instruction. Yang keempat, sertifikat halal untuk negara-negara muslim. Yang kelima, menyerahkan invoice packing list itu ke kurir, shipping, agen, atau forwarder. Keenam, terbit pemberitahuan ekspor barang dari bea cukai dan juga nota pemberitahuan ekspor atau NPE. Yang ketujuh, phytosanitary certificate dan function certificate untuk produk pertanian. Yang terakhir, pembuatan certificate of origin menggunakan PEP dan juga invoice packing list. Nah, setelah dokumen-dokumen ekspor tersebut, artinya barang kita memang sudah siap kita berikan kepada pembeli di luar negeri untuk mereka rilis barangnya. Pastikan bahwa income term dan payment term sudah sesuai, sehingga itu cari yang paling aman untuk payment term. Kira-kira begitu langkah-langkah untuk menjadi eksportir. Video yang kedua, cara ekspor barang untuk pemula. Cara UMKM ekspor ke luar negeri. Yang pertama, jika ekspor kecil bisa melalui marketplace seperti Shopee, tetapi jika melalui Shopee memang memiliki keterbatasan. Misalnya saja negara tujuan yang di cover Shopee pada saat ini baru Singapura, Malaysia, dan Filipina. Selain itu, hanya bisa ekspor yang ukurannya relatif kecil. Jika ekspor skala besar, memang harus dilakukan sendiri.
Cara menjadi eksportir. Yang pertama, bisnis harus terdaftar dulu di badan usaha seperti CV, firma, dan PT yang mempunyai NPWP dan izin usaha resmi. Yang kedua, untuk mempermudah proses ekspor, pastikan informasi konsisten supaya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, jika sudah mulai ekspor, maka wajib memberikan laporan realisasi ekspor rutin kepada dinas bertindak dan instansi terkait setiap 3 bulan. Laporan tersebut juga harus disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, dan juga tidak terlibat masalah kepabean. Jika masih ragu ekspor sendiri, bisa cari mitra eksportir dengan bagi hasil, tetapi keuntungan yang kita dapat tipis karena harus dibagi dengan mereka. Sebelum menjadi eksportir, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, harus cek daftar barang yang dilarang atau dibatasi ekspor. Yang kedua, ada syarat tambahan untuk makanan dan minuman. Strategi untuk mendapatkan pembeli, yaitu yang pertama, tentukan negara tujuan. Yang kedua, siapkan marketing guide. Yang ketiga, tentukan harga yang tepat. Yang keempat, memiliki website. Yang kelima, mengikuti pameran. Yang keenam, memanfaatkan fasilitas pemerintah. Yang ketujuh, aktif mencari pembeli. Tahap-tahap ekspor dengan menggunakan letter of credit yang ada 4, yaitu yang pertama, proses pembuatan kontrak penjualan. Yang kedua, proses pembukaan letter of credit. Yang ketiga, proses pengiriman barang. Yang keempat, proses pencarian uang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.